Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naltul Umah dari UT Malang, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan praktikum ketiga untuk mata kuliah basis data, yaitu mengenai membangun aplikasi basis data. Nah, untuk soalnya yang pertama ada praktikum transaksi. Di praktikum transaksi ini ada 4 perintah. Yang pertama ada commit. Nah, commit ini untuk menandakan transaksi sudah selesai dan terjadi perubahan data. Nah, untuk melakukan commit ini kita perlu membuka localhost, lalu kita klik database yang kita buat sebelumnya. Ini ada administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Langkah selanjutnya yaitu kita klik routines. Nah, routines ini untuk melakukan sebuah transaksi. Untuk mendaftarkan pasien dengan klik add routines. Lalu jangan lupa ini di drop dulu. Lalu kita kasih nama routinesnya transaksi 1. Nah, seperti ini. Lalu kita isi definitionnya. Kita langsung copy saja di sini untuk menghemat waktu, teman-teman. Seperti ini. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Nah, lalu kita klik go. Untuk melihatnya, data yang sudah kita inputkan tadi, bisa klik execute. Nah, di sini data sudah berhasil ditambahkan, yaitu pada ID pasien 107. Di sini saya akan membandingkan dengan data pasien di tabel pasien yang ada di sini. Kita klik rumah sakit, lalu pasien. Nah, di sini coba saya refresh. Nah, data 107 tidak ada pada data yang di sini. Itu karena datanya belum di-commit. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menambahkan commit pada transaksi kedua. Ya, caranya yaitu kita klik routines lagi. Lalu kita add routines. Lalu kita kasih nama transaksi kedua. Ini jangan lupa di drop. Nah, lalu data kedua commit yang ini ya. Kita salin. Nah, commitnya ditambahkan setelah select from pasien. Setelah itu jangan lupa klik go. Nah, di sini sudah berhasil untuk menginputkan commit. Kita cek di execute. Nah, di sini data 108 sudah terinput. Setelah itu saya akan membandingkan dengan data yang ada di sini di tabelnya dengan cara refresh. Nah, di sini data 108-nya sudah terinput di tabel, namun yang 107 tidak terinput karena yang 107 itu belum di-commit. Nah, kemungkinan seperti itu untuk melakukan commit. Nah, untuk perintah selanjutnya adalah rollback. Rollback itu adalah menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan perintah kedua, yaitu rollback dengan cara kita add routine. Lalu ini di drop terlebih dahulu, jadi ini adalah transaksi ketiga. Kita jangan beri nama transaksi 3. Lalu kita
Kita copy, di sini ada ID pasien, nama pasiennya, jenis kelamin, alamat pasien seperti tadi. Dan pada line 14 di sini ada rollback. Langsung saja kita go untuk mengetahui hasilnya. Nah, kita execute. Nah, di sini datanya terinput dan muncul pada nomor 109 ya. Selanjutnya saya akan melakukan perbandingan pada tabel pasien yang ada di sini. Lalu kita refresh. Nah, namun di sini tidak muncul datanya. Karena perintah rollback adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, sebagai perbandingannya, saya akan melakukan transaksi keempat, yaitu dengan memindahkan rollback pada line 13 dan kita ganti datanya. Kita buat transaksi keempatnya. Lalu, nah, ini sama. Nah, ini kita ganti pada line 13. Nah, rollback yang tadi itu di line 14. Oke. Lalu kita klik go. Di sini sim value in the form. Ini sepertinya ada yang salah. Oh, ternyata ini belum di drop. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita klik go. Nah, di sini sudah terinput. Kita cek dulu di execute. Nah, di sini datanya tidak keluar. Karena perintah rollback berada di atas select, maka perintah select akan digugurkan oleh rollback. Dan pada tabel pasien juga tidak ada data 110 tadi. Nah, di sini saya berhasil mempraktikkan perintah rollback. Nah, setelah melakukan perintah rollback, langkah selanjutnya adalah perintah checkpoint. Nah, checkpoint ini tempat terakhir di mana titik disimpan. Oke, kita langsung praktekkan saja. Kita buka localhost tadi, lalu kita add routines. Jangan lupa di drop biar tidak kejadian kayak tadi. Nah, ini berarti transaksi 5. Transaksi 5. Lalu kita copy saja. Setelah itu paste di sini. Nah, di sini ada 3 data teman-teman. Data 111, 112, dan 113. Lalu save point ini digunakan untuk menyimpan value yang ada di atas. Jadi, save point ini digunakan untuk menyimpan data 111. Namun di sini pada data 112 terjadi rollback. Jadi data pada ini tidak akan diinputkan ke dalam tabel. Nah, namun data 113 ini tidak akan hilang karena
tidak masuk ke dalam rollback. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Kita klik go saja untuk pembuktiannya. Nah, seperti ini. Kita lihat execute. Nah, di sini data 112 tidak ada karena tadi ada save point, ada rollback-nya. Namun data 111 tidak ikut hilang karena ada save point-nya. Oke, kita bandingkan dengan yang di sini. Kita refresh. Nah, di sini keluar data 111 dan 113. Oke, jadi seperti itu untuk praktiknya. Nah, langkah selanjutnya ada trigger yang perintah keempat ya. Nah, trigger ini adalah event yang dapat memicu perubahan basis data. Untuk praktiknya langsung saja kita klik database-nya. Nah, untuk melakukan trigger ini kita memerlukan tabel tambahan, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita klik database-nya terlebih dahulu, lalu kita klik SQL, lalu kita buat tabelnya. Yang pertama yaitu create tabel transaksi obat. Sini kita langsung salin aja untuk data-datanya yang ada di dalam tabelnya agar videonya tidak terlalu panjang. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua kita membuat tabel transaksi obatnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik go. Nah, di sini saya mempunyai dua tabel baru, yaitu obat di sini dan transaksi obat. Lalu kita akan menentukan foreign key-nya, yaitu pada ID pasien dan ID obat. Nah, di sini ID obat adalah sebagai foreign key atau indeksnya. Kita kasih. Nah, untuk ditransaksi, foreign key-nya ada pada ID pasien. Kita beri indeksnya untuk ID pasien. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita menentukan relasinya. Klik database-nya, lalu klik more, lalu klik designer-nya. Nah, ini tabel untuk transaksi obat dan obat belum muncul. Terus kita klik yang ini, show atau hide table list, nanti akan muncul seperti ini. Kita centang saja, nah muncul, lalu ini juga dicentang. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini untuk penyusunannya. Setelah itu
Hubungkan ID pasien pada tabel pasien dan ID pasien pada ID transaksi obat. Karena transaksi obat memerlukan ID pasien untuk menentukan jenis obatnya. Misal pasien A sakit demam, maka akan diberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Lalu kita buat relasinya, yaitu ID pasien dan ID pasien. Jangan lupa kasih cascade. Oh, kebalik. ID pasien yang di sini dan sini. Nah, saya lupa save dulu saja. Bentar. Kita save dulu saja packnya. Nah, agar datanya tidak berubah. Oke. Nah, oke, seperti ini. Nah, yang obat ini di sini obat dan transaksi obat memiliki hubungan pada ID obat karena pengambilan obat memerlukan ID obat. Sini kita buat relasinya. Oh, belum dikasih primary key pada transaksi obat. Jadi kita beri primary key dahulu. Oh, foreign key, maaf. Jadi indeks, kita beri indeks dulu. Nah, kita pergi lagi ke desainernya. Transaksi obat. Nah, create relationship-nya, lalu pada ID obat dan obat. Cascade, ini juga cascade. Lalu klik OK. Nah, jangan lupa untuk melakukan save back agar tabelnya tidak acak-acakan. Nah, di sini relasinya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya adalah buat triggernya dengan cara klik database-nya, lalu klik more, lalu triggers. Nah, setelah itu add trigger. Oke, di sini trigger name-nya tanggal jual, lalu tabelnya transaksi obat, lalu time-nya after, dan di sini definition-nya
update obat, set stock sama dengan stock ini. Lalu selanjutnya klik go. Nah, di sini sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya adalah memberi data pada tabel obat. Nah, ini sudah berhasil dibuat. Lalu kita memberi data pada tabel obat dengan klik insert. Nah, seperti ini. Misalnya ID obatnya karena in, jadi kita pakai ID obatnya 1, kode obatnya 101, untuk nama obatnya Moxilin, harganya 10, stoknya 100 obat. Nah, di sini juga sama, ID obatnya 2, untuk kode obatnya kita berurutan. Ini betadine, harganya 15, untuk stoknya ada 100. Lalu kita klik go. Nah, untuk error seperti ini terjadi pada relasi yang tidak tepat. Nah, untuk itu kita perbaiki dulu relasinya, yaitu pada ini kita delete. Nah, kita buat relasi baru, ini sini. Sebentar. Nah, jadi obat ke ID obat. Oke. Nah, seperti ini relasinya sudah betul. Lalu kita inputkan data-datanya pada obat dengan klik insert. Lalu kita klik go. Nah, seperti ini maka datanya sudah terinput. Untuk selanjutnya kita buat lagi. Nah, di sini sudah ada di strukturnya yang obat. Nah, di sini sudah terinput. Kita buat satu lagi, data 3. Kita kodenya 0003, harganya 20, untuk stoknya kita samain 100, lalu klik go. Nah, di sini sudah berhasil terinput. Nah, setelah obat-obatnya berhasil untuk diinputkan, saya akan mencoba melakukan trigger dengan transaksi obat. Lalu di sini klik insert dan masukkan ID transaksinya, misalnya 1. Di pasiennya yang ini, ID obatnya yang 001, jumlahnya misalnya 10, harganya 0 saja. Nah, kita coba go. Nah, sini sudah berhasil ya. Lalu kita cek yang di sini apakah berkurang. Nah, di sini kode obat 001, nama obatnya amoxilin, stoknya berkurang jadi 90. Lalu kita coba lagi dengan cara insert.
lalu ID transaksinya 2, ID pasiennya yang ini, ID obat kedua, jumlahnya 30, harganya 0. Kita coba. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini berkurang untuk kode obat kedua. Oke, seperti itu. Kita coba yang ini terakhir. Insert. Nah, 3 ID pasiennya kita jumlahnya 50. Untuk total harganya 0, kita go. Nah, kita cek di tabel obat. Nah, di sini ID obat 3 dengan kode obat 003 stoknya berkurang menjadi 50 karena dilakukan transaksi 50 obat. Nah, ini tadi jumlah transaksinya 10, ini 30, ini 50. Oke, seperti itu untuk praktikum transaksi ini.